Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 13 Juli, judul renungan kita, yang dipikirkan Allah, kebalikan dari yang dipikirkan manusia. Ayat hafalan, Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sampai saat Yesus memberitahukan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan akan mengalami banyak penderitaan, yang ada dalam pikiran murid-murid yang diwakili oleh perkataan Petrus adalah apa yang dipikirkan manusia. Pada umumnya, yang dipikirkan manusia, seperti orang Yahudi ketika itu, juga murid-murid Yesus, adalah bagaimana supaya memperoleh seluruh dunia ini. Seringkali manusia berusaha untuk memperoleh dunia ini, sekalipun akan kehilangan nyawanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, sekalipun dia akan mengalami penderitaan di sana, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 22. Itulah yang dipikirkan Petrus ketika itu, seperti yang dipikirkan manusia pada umumnya. Pikirannya adalah bahwa Mesias yang diharapkan oleh Petrus adalah Mesias tidak layak menderita. Konsep itulah juga yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang akan menguasai dunia. Sedangkan misi dan pikiran Allah adalah bukan memberikan dunia bagi umatnya, tetapi menyelamatkan manusia dari penderitaan dunia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Yesus harus memikul penderitaan dan bahkan akan disalibkan untuk menggantikan penderitaan manusia. Yesus diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, penglihatan kepada orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 4 ayat 19. Itulah yang dipikirkan Allah dan akan dilaksanakan oleh Yesus sebagai Mesias. Yang dipikirkan manusia adalah hal dunia. Banyak juga mereka yang mengaku pengikut Yesus sekarang ini seperti yang dipikirkan oleh Petrus, yaitu pikiran bahwa menjadi pengikut Yesus maka tidak layak mengalami penderitaan. Hal itu tidaklah benar. Kita perlu ingat dan mengerti bunyi syair lagu yang diciptakan oleh Edward Chen yang berkata, "Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan." Itulah juga yang menjadi kesaksian Rasul Paulus yang dikatakannya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Oleh sebab itu, milikilah pikiran seperti pikiran Allah, yaitu pikiran untuk keselamatan manusia. Kita bisa saja menghadapi kesukaran dan bahkan mengalami penderitaan, tetapi Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita dan Dia akan memberikan kekuatan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang selalu menyertai kami dan tidak akan meninggalkan kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu percaya dan berharap kepada-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.